wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فالحمد لله معاشر المسلمين jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang terus-menerus Allah Ta'ala berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita dan memudahkan kita untuk kembali berkumpul, bertemu di masjid yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Ta'ala ini, untuk kembali melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan masalah akidah yang kita ambil dari kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala, yaitu Aqidah At-Tauhid, di mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita mulai pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang nawaqidu asy-syahadatain, pembatal dua kalimat syahadat, atau bisa kita katakan juga pembatal tauhid atau pembatal Islam, di mana sudah kita pelajari atau kita ambil dua di antara beberapa pembatal Islam yang dijelaskan atau disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala pada risalah beliau Nawaqidul Islam, yaitu yang pertama adalah syirik besar. Ya, syirik besar itu merupakan pembatal keislaman atau pembatal tauhid, baik syirik tersebut dalam ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu syirik dalam hal uluhiyah sebagaimana yang disebutkan dalam buku kita ini, atau syirik dalam hal rububiyah. Sama saja, selama itu syiriknya merupakan syirik besar, maka dia merupakan pembatal tauhid, ya, pembatal Islam. Adapun syirik yang kecil, maka dia bukan termasuk pembatal Islam, tetapi tetap saja dia merupakan dosa yang sangat berbahaya. Ya, dikatakan oleh para ulama, syirik kecil itu merupakan dosa besar yang paling besar. Ya, dosa besar yang paling besar. Kemudian yang kedua di antara pembatal Islam yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala adalah menjadikan perantara ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dia berdoa kepada perantara tersebut, meminta kepadanya syafaat dan bertawakal kepadanya. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan fa innahu yakfuru ijma'an, maka orang tersebut telah kafir secara ijma', yakni secara kesepakatan para ulama. Karena secara hakikatnya orang tersebut telah melakukan peribadahan kepada selain Allah, di mana ketika dia berdoa kepada perantara itu, ya, meminta syafaat kepada perantara itu, ya, bertawakal kepada perantara itu, maka ini sebenarnya adalah apa? Memberikan bentuk peribadahan yang seharusnya diberikan kepada Allah, malah dia berikan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka jatuhlah dia ke dalam perbuatan syirik besar.
Sehingga kalau kita cermati poin yang kedua ini hakikatnya adalah merupakan bagian dari poin yang pertama. Ya, dia merupakan salah satu di antara syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dua poin yang sudah kita baca di antara pembatal-pembatal tauhid. Maka pada malam hari ini kita akan lanjutkan pada poin yang ketiga dan keempat insyaallah taala. Di antara pembatal Islam yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam risalah beliau Nawaqidul Islam, beliau mengatakan man lam yukaffiril musyrikina wa man yashukku fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara. Ya. Man lam yukaffiril musyrikin, orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Wa man yashukku fi kufrihim, dan juga orang yang ragu tentang kekafiran mereka. Aw sahhaha madhhabahum, atau membenarkan madhab pendapat mereka, yaitu dalam kesyirikan tersebut, kafara, maka dia telah kafir. Ya, maka dia telah kafir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dasar yang melandasi poin yang ketiga ini adalah bahwasanya seseorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, maka dia diwajibkan untuk memenuhi rukunnya. Dan kita telah ketahui bahwasanya rukun syahadat la ilaha illallah ada dua, yaitu apa? Al-itsbat wa nafyu, atau an-nafyu dan itsbat. Al-itsbat yaitu menetapkan peribadahan itu hanyalah milik Allah Ta'ala saja, ya. Dan nafyu adalah apa? Mengingkari peribadahan kepada selain Allah Ta'ala. Nah, termasuk makna dari an-nafyu, pengingkaran terhadap peribadahan selain Allah Ta'ala, maka kita meyakini bahwasanya semua peribadahan kepada selain Allah adalah batil dan pelakunya adalah kafir, dan perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang hak, perbuatan yang mesti batilnya. Ini merupakan konsekuensi. Makanya dalam ayat dalam surat Al-Baqarah disebutkan wa may yu'min billahi, dalam surat Al-Baqarah setelah ayat kursi itu, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang mengkufuri taghut dan dia beriman kepada Allah Ta'ala, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, yaitu la ilaha illallah. Ya kan? Di sana terkandung dua hal ini, yaitu mengimani Allah Tabaraka wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mengkufuri taghut. Ya. Maka secara penerapannya kita telah diberikan teladan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pada diri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang bisa kita baca hal itu di dalam surat Al-Mumtahanah, ya. Kita bisa baca dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ini teladan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang Allah Ta'ala wujudkan pada diri Nabi Ibrahim, agar kita bisa mencontoh bagaimana sih sebenarnya orang yang bertauhid, ya kan? Maka Allah menyebutkan qad kanat lakum uswatun hasanah, telah ada bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim uswatun hasanah, walladzina ma'ahu, dan juga pada orang-orang yang bersama beliau, yang mengikuti beliau di antara orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idz qalu liqaumihim, tatkala mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa saja yang kalian sembah selain Allah Ta'ala. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian,
wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah nampak di antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian abadan selama-lamanya. Nah, ini permusuhan dan kebencian yang dilandasi atas dasar agama, ya kan? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah Ta'ala saja. Ini kecuali ketika mereka itu bertaubat, ya, meninggalkan kekufurannya, kemudian beriman kepada Allah, maka kebencian dan permusuhan itu berubah menjadi kecintaan dan persaudaraan, ya. Ini sehingga di sini kita lihat konsekuensi dari kalimat syahadat la ilaha illallah mengharuskan kita itu untuk mengingkari kesyirikan dan juga orang-orang yang berbuat syirik. Nah, oleh karenanya maka kita harus mengikuti apa yang Allah Ta'ala berikan nama kepada mereka, orang-orang yang berbuat syirik, bahwasanya Allah Ta'ala telah menamai mereka sebagai orang-orang yang kafir, sebagai bentuk bara'ah, sebagai bentuk berlepas diri terhadap mereka, ya. Maka kita lihat dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang musyrik dan juga orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai orang yang kafir. Sebagai contoh misalnya dalam surat Al-Bayyinah Allah Ta'ala menyebutkan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha, ya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan orang yang disebut sebagai orang kafir ada dua golongan, ahli kitab dan orang-orang musyrik. Ahli kitab Allah Ta'ala sebutkan mereka sebagai orang yang kafir meskipun mereka pada dasarnya, pada asalnya mereka memiliki apa? Kitab suci dari Allah, ya enggak? Orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka yang disebut sebagai ahli kitab. Orang Yahudi mereka memiliki kitab suci Taurat dari nabi mereka Nabi Musa, sedangkan orang-orang Nasrani memiliki kitab suci Injil dari nabi mereka Nabi Isa, walaupun secara perkembangannya kitab suci tersebut sudah mengalami perubahan, ya kan, diubah-ubah oleh tangan-tangan mereka. Tetapi pada dasarnya, pada asalnya orang-orang ahli kitab itu adalah orang-orang yang mengikuti nabi-nabi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun karena mereka yakni tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengkafirkan mereka. Allah menyebutkan mereka sebagai orang-orang yang kafir. Demikian pula orang-orang musyrik. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Termasuk orang yang kafir adalah orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yaitu para penyembah selain Allah Ta'ala. Seperti contohnya di zaman dahulu, ya, selain ahli kitab maka di sana ada orang-orang Quraisy yang mereka menyembah patung-patung berhala-berhala selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Maka dari sini ketika Allah Ta'ala sudah menetapkan bahwasanya mereka orang-orang ahli kitab dan juga orang-orang musyrik sebagai orang kafir, kita yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak ada pilihan lain kecuali juga harus mengikuti apa yang Allah Ta'ala tetapkan tersebut. Kita nyatakan mereka sebagai orang yang kafir, ya. Maka termasuk pembatal keislaman adalah orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik, karena seakan-akan dia tidak apa? Berlepas diri dari orang-orang musyrik tersebut. Padahal, ya, dari apa yang kita fahami dari kalimat syahadat itu, para ulama telah menjelaskan bahwasanya Islam itu maknanya apa? Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, ya kan? Islam itu adalah memasrahkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya, kemudian al-inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk kepada Allah Ta'ala dengan mentaatinya, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Maka bentuk, yakni apa namanya, sikap berlepas diri kita kepada mereka orang-orang yang berbuat syirik adalah kita mengkafirkan mereka sebagaimana Allah mengkafirkan mereka. Nah, termasuk pembatal keislaman juga waman yashukku fi kufrihim, itu orang yang ragu-ragu terhadap kekafiran mereka, ya. Allah telah menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang itu, orang-orang ahli kitab telah dinyatakan sebagai orang yang kafir
Seperti yang Allah Ta'ala sebutkan ya dalam beberapa ayat tentang orang-orang Nasrani, di antaranya adalah laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ini di antara salah satu keyakinannya sebagian orang-orang Nasrani. Allah telah mengatakan, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam, Allah itu adalah Yesus. Ada di antara orang-orang Nasrani yang berkeyakinan seperti ini. Atau Allah telah menyebutkan dalam ayat yang lain, laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalathah, ya kan? Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah satu dari Trinitas, ya, yang mereka menyebutkan ada tiga Trinitas yang sama dengan satu. Ini apa? Allah Ta'ala, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus, ya kan? Atau yang lain, ya. Intinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyatakan mereka sebagai orang yang kafir. Demikian pula tentang orang musyrik, Allah menyatakan mereka sebagai orang yang kafir. Kok ada di antara orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ragu terhadap kekafiran mereka? Maka ini perlu dipertanyakan keislaman orang tersebut, ya kan? Apalagi yang lebih parah lagi adalah yang ketiga, ausahhaha madhhabahum. Ini lebih parah lagi dari yang pertama dan yang kedua. Tidak hanya tidak mengkafirkan mereka ataupun ragu terhadap kekafiran mereka, bahkan orang tersebut membenarkan madhab mereka, membenarkan keyakinan mereka, membenarkan agama mereka. Dia mengatakan Islam, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya semuanya adalah agama sama, ya, agama itu semuanya sama, mengarah kepada satu Tuhan, ya kan? Sampai-sampai ada yang menggambarkannya bagaikan apa? Ini perumpamaan yang batil, ya, bagaikan apa? Roda yang di situ ada jeruji-jeruji yang mengarah kepada poros. Agama itu diibaratkan jeruji-jeruji itu semuanya mengarah kepada satu poros, sehingga mereka menyamakan agama satu dengan yang lain, tidak berbeda. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyatakan demikian. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran jelas tegas mengatakan innad dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah Ta'ala, yang diridhoi oleh Allah Ta'ala hanyalah Islam. Sedangkan yang lain bukan agama Islam, ya kan? Mereka tidak ada ketundukan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, juga Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Ali Imran ayat yang lain juga, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia akan termasuk di dalam golongan orang-orang yang merugi, ya. Maka kita harus meyakini bahwasanya agama yang benar hanyalah Islam. Kalau kita dikatakan, loh kamu kok fanatik banget sih sama agamamu, ya memang agama itu harus demikian. Kalau misalkan kita beragama tanpa kefanatikan, tanpa keyakinan kuat, berarti itu namanya bukan agama, ya enggak? Itu namanya bukan agama. Agama itu akidah. Namanya akidah itu adalah sesuatu yang kita ikatkan dalam hati kita. Kalau kita meyakininya sebagai akidah keyakinan kita, kita yakin itu benar dan yang lain pasti salah. Kan seperti itu, ya kan? Maka jangan termakan oleh propaganda mereka yang mengatakan kamu jangan fanatik terhadap agama kamu. Nah, setiap orang yang beragama, apapun agamanya, pasti meyakini kalau agamanya yang paling benar. Cobalah tanya kepada orang-orang agama selain Islam, pasti mereka menganggap agamanya benar, betul tidak? Iya. Dan itu pasti, gitu kan. Dan menganggap agama selain agama yang dia anut pasti salah, pasti keliru, ya kan? Mesti demikian. Tapi kok ada di antara orang Islam, ada di antara orang-orang yang menganggap dirinya sebagai Islam, menganggap apa? Agama itu semuanya sama, maka ini adalah merupakan perbuatan yang bisa membatalkan keislamannya. Nah, baik. Maka dari sini kita mengetahui, ya, setelah kita mengetahui pembatal Islam yang ketiga ini, ya, bahwasanya kita itu harus mengkafirkan orang-orang musyrik, orang-orang ahli kitab, tidak boleh ragu terhadap kekafiran mereka, dan tidak boleh membenarkan mazhab ataupun agama mereka, keyakinan mereka. Maka dari sini kita ketahui sangat rusaknya, yakni apa yang disebut dengan liberalisme dalam Islam atau Islam liberal,
ya, yang mereka menganggap Islam itu tidak bertentangan dengan liberalisme, ya. Semuanya dianggap tidak ada yang salah, semuanya dianggap benar, ya. Ada lagi yang mengatakan kebenaran itu nisbi, relatif. Kebenaran itu apa? Relatif. Apakah betul kalimat seperti ini? Kebenaran itu adalah relatif. Dari sisi pandang mana seseorang melihat kebenaran, maka itulah kebenaran. Apakah betul seperti ini? Tidak benar. Kalau dikatakan kebenaran itu relatif, maka semua orang bisa mengklaim apa yang dia lakukan adalah merupakan kebenaran. Maka Allah Ta'ala telah menyatakan dalam Al-Quran, ya, bahwasanya kebenaran itu adalah apa? Yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak relatif. Kebenaran itu adalah mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu datang dari sisi Allah Ta'ala, maka janganlah kamu jadi orang yang ragu. Maka setelah kita meyakini Islam sebagai agama kita yang benar, maka yakinilah dengan kuat bahwasanya inilah satu-satunya kebenaran, dan yang lain itu selain dari Islam adalah agama yang batil. Ini merupakan konsekuensi dari apa? Kalimat syahadat kita. Nah, kemudian di sini barangkali dalam poin yang ketiga ini tentang masalah mengkafirkan orang yang kafir, mengkafirkan orang yang musyrik, itu bisa menjadi pembatal keislaman. Barangkali mungkin ada orang yang bertanya ataupun bertanya-tanya. Apa bedanya bertanya dengan bertanya-tanya? Kalau bertanya itu tanya kepada seseorang, bertanya-tanya itu bertanya dalam pikirannya, gitu ya. Yaitu tentang fenomena yang terjadi adanya sekelompok yang mengkafirkan kelompok lain, ya kan? Siapa saja yang tidak termasuk kelompoknya maka dia kafir. Apakah kemudian orang yang tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan kelompok tadi, maka dia jatuh dalam pembatal Islam sehingga dia jadi kafir? Nah, ini perlu kita jelaskan. Para ulama ketika menjelaskan tentang poin yang ketiga ini, pembatal keislaman, yaitu tidak mengkafirkan orang-orang yang kafir, maka yang dimaksud di sini adalah mengkafirkan orang-orang yang telah disepakati kekafirannya oleh kaum muslimin. Disepakati kekafirannya oleh kaum muslimin. Maka barang siapa yang mendapati ada orang yang telah disepakati kekafirannya oleh kaum muslimin, ya, kok dia tidak mengkafirkannya, maka dia bisa jatuh kepada pembatal Islam ini. Contoh misalnya, Fir'aun kafir enggak? Kafir. Abu Lahab kafir enggak? Kafir. Abu Jahal kafir enggak? Kafir. Ya kan? Orang yang beragama selain Islam kafir enggak? Kafir. Ini semua kaum muslimin sepakat. Ya. Tentunya ketika kita mengatakan semua kaum muslimin sepakat, kita tidak menganggap kaum muslimin yang terkena syubhat, ya kan? Maksudnya para ulamanya yang jelas. Para ulama sepakat menyatakan bahwasanya itu semua adalah kafir. Fir'aun kafir. Nah, kalau ada orang yang ragu tentang kekafirannya Fir'aun, ragu tentang kekafirannya Abu Jahal, ragu tentang kekafirannya Abu Lahab, ragu tentang kekafirannya orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang musyrik yang menyembah berhala dan lain sebagainya, maka orang inilah yang bisa terjatuh dalam pembatal keislaman ini. Jelas ya? Jadi yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang apa? Orang kafir yang telah disepakati kekafirannya oleh ulama-ulama kaum muslimin. Adapun apabila ada sebagian ulama menilai satu person tertentu sebagai orang yang kafir, fulan telah kafir karena melakukan ini dan itu, kemudian ternyata ada ulama lain, ulama yang mu'tabar juga, ulama yang memiliki ilmu yang diakui, dia belum mengkafirkan orang tersebut, ya, maka orang yang tidak mengkafirkan si fulan yang dikafirkan ulama pertama tadi, dia tidak serta-merta menjadi orang yang kafir, karena ini perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Di sini diantaranya disampaikan oleh Syekh Khalid Al-Musyaiqi hafizallahu taala. Beliau termasuk salah satu muridnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ketika beliau menyebutkan tentang atau menjelaskan tentang pembatal Islam yang ketiga ini, beliau mengatakan waqad dzakara ulama annal kufara ala martabatain. Para ulama telah menyebutkan bahwasanya orang-orang kafir itu ada dua tingkatan.
Yang pertama, man ajma'al muslimuna ala kufrihim, yaitu orang-orang yang telah disepakati kaum muslimin kekafirannya. Ya, kaum muslimin telah sepakat atas kekafiran orang-orang itu. Mimman laisa min ahlil qiblati kal yahudi wan nasara wal majusi wal wathaniyin. Contohnya adalah seperti ahli kitab, orang-orang yang bukan termasuk kaum muslimin, bukan termasuk orang-orang yang beribadah menghadap kiblat, ya, orang yang melaksanakan sholat, seperti orang-orang Yahudi, ya, orang Nasrani, Majusi, penyembah berhala, yang mana ini mereka semua telah disepakati kekafirannya oleh kaum muslimin. Maka fahaulai yajibu takfiruhum, orang-orang tersebut wajib untuk kita kafirkan, wajib untuk kita menyatakan bahwasanya mereka adalah orang yang kafir. Jelas ya? Jelas nggak ini? Jadi berkaitan dengan jenis kekafiran, jenis orang kafir yang pertama, yaitu yang disepakati oleh kaum muslimin akan kekafirannya, seperti pemeluk agama selain Islam. Ya, maka ini jelas mereka kafir dan wajib untuk mengkafirkan mereka. Bahkan kata beliau, la yajuzu syakku fi kufrihim, tidak boleh ragu akan kekafiran mereka. Lalu beliau mengatakan, wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah naqala al-ijma' ala anna man syakka fi kufri al-yahudi wa nasara annahu kafirun li'anna Allah kafara al-yahuda wa nasara kama taqaddam. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menukilkan adanya kesepakatan para ulama bahwasanya orang yang ragu tentang kekafirannya Yahudi dan Nasrani, orang yang ragu akan kekafirannya Yahudi dan Nasrani, maka dia telah kafir. Ini kata Syekhul Islam. Pernyataan ini telah disepakati oleh para ulama. Kenapa demikian? Li'anna Allah kaffara al-yahuda wan nasara, karena Allah Ta'ala telah mengkafirkan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi mudahnya kaidahnya adalah apa? Siapa saja yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib bagi kita untuk mengkafirkannya. Ya, antum mendapatkan di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang kelompok yang dikafirkan oleh Allah, maka kita wajib mengkafirkan kelompok tersebut. Allah menyebutkan dalam Al-Quran ataupun Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis tentang person tertentu yang dikafirkan, ya, maka kita pun wajib mengkafirkan person tersebut, ya kan? Intinya siapa saja yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib bagi kita untuk mengkafirkannya. Nah, kemudian tingkatan yang kedua di antara orang-orang yang kafir terkait dengan pembahasan kita ini, man yadda'il Islam wa qama bihi mukaffir, ikhtalafa al-ulama'u fihi hal huwa minal mukaffirat aw la. Orang kafir yang kedua adalah orang yang aslinya dia mengklaim dirinya sebagai muslim, man yadda'il Islam. Jadi pada asalnya dia mengklaim sebagai muslim, lalu ternyata terjadi pada dirinya satu perbuatan yang menyebabkan dia kafir. Jadi ada seorang muslim, asalnya muslim, kemudian dia melakukan sebuah perbuatan yang bisa menyebabkan dia kafir, sehingga ada ulama yang mengkafirkannya, tapi ada ulama lain yang tidak mengkafirkannya. Ya, artinya orang ini belum disepakati kafirnya oleh para ulama, karena asalnya muslim, ya kan? Hanya saja dia telah melakukan sebuah perbuatan yang bisa menjadikan dia kafir, tapi para ulama masih belum sepakat ini kafir atau enggak. Dicontohkan oleh beliau di sini katarikis shalah, seperti orang yang meninggalkan sholat, yaitu orang yang tidak sholat, ya, yang tidak melaksanakan sholat wajib. Kita ketahui dalam pembahasan masalah fikih, para ulama telah berselisih pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan sholat, apakah dia itu kafir atau tidak. Ini panjang perselisihannya. Yang jelas kita ketahui bahwasanya tentang orang yang meninggalkan sholat, ada ulama yang mengatakan semata-mata meninggalkan sholat dia kafir, ya kan? Ada ulama lain yang mengatakan tidak serta-merta kafir. Maka terkait dengan orang tersebut, ya kan, apakah orang yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat kemudian dia jatuh kepada pembatal Islam yang ketiga ini? Kita katakan tidak. Kenapa? Karena orang kafir yang harus kita kafirkan dan menyebabkan
kafirnya orang yang tidak mengkafirkannya, bingung nggak? Itu adalah orang kafir yang disepakati kekafirannya. Adapun orang yang masih diperselisihkan tentang kekafirannya, ya kan, maka tidaklah menjadikan pembatal Islam apabila orang tidak mengkafirkan orang tersebut. Maka di sini Syekh mengatakan, "Faman tawaqqafa fi takfirihim wa lam yukafirhum la yuhkamu bi kufrihi." Maka barang siapa yang tawakuf, abstain, dia tidak berpendapat, tawakuf yaitu tidak menyatakannya sebagai orang yang kafir terkait dengan pelaku apa tadi yang meninggalkan sholat, contohnya ya, terkait dengan orang yang meninggalkan sholat, dia tidak mengatakannya sebagai orang yang kafir, maka orang tersebut tidak dihukumi sebagai orang yang kafir. Berbeda dengan orang yang mengatakan orang Yahudi nggak kafir, maka orang itu bisa dihukumi sebagai orang yang kafir. Jelas sampai sini ya. Jadi intinya di sini yang dimaksud dalam poin yang ketiga ini, termasuk pembatal tauhid, termasuk pembatal Islam, tidak mengkafirkan orang yang kafir. Maksudnya adalah apa? Orang yang kafir yang telah disepakati kekafirannya oleh kaum muslimin, atau simpelnya orang yang kafir yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Kemudian setelah pembatal yang ketiga ini, saya kira tadi mau sedikit waktunya ya, ternyata cukup panjang juga. Kemudian adalah yang keempat. Ya, ini mungkin kita baca saja, kemudian nanti penjelasan lebih detailnya kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Karena ada tambahan penjelasan lagi tentang poin yang keempat insyaallah. Di antara pembatal Islam ataupun pembatal tauhid yang keempat adalah man i'taqada anna hadiya ghairin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi. Termasuk perbuatan yang membatalkan tauhid seseorang, bisa mengeluarkannya dari Islam, adalah orang yang meyakini bahwa petunjuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, itu lebih sempurna dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang meyakini ada petunjuk yang lebih baik, lebih sempurna dari petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meyakini ada jalan yang lebih baik daripada jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meyakini ada agama yang lebih baik daripada agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut bisa menjadi kafir walaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, walaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadat, karena pada hakikatnya dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat itu dari hatinya. Karena ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat itu dari hatinya, ketika dia mengatakan anna Muhammadan Rasulullah, dia seharusnya mengetahui bahwasanya petunjuk Rasulullah, petunjuk Nabi Muhammad SAW dialah yang terbaik. Ya, tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka tatkala ada orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat ini kok masih memiliki keyakinan, ya kan, ini i'taqada, masih memiliki keyakinan ada petunjuk selain Nabi Muhammad SAW yang lebih baik dari petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka dia bisa kafir. Ya, sehingga orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka sebelumnya itu sebagai pengikut Nabi Musa ataupun Nabi Isa, di zaman mereka tidak kafir. Kemudian ketika Rasulullah SAW itu diutus, lalu mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW, ya kan, tidak mau mengikuti Rasulullah SAW, maka orang yang tidak mengikuti Rasulullah SAW ini dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang sebelumnya memang tidak kafir sebelumnya, dia bisa dia berubah menjadi orang yang kafir karena apa? Tidak mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, la yasma'u bi min hadhil rajulun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah seorang pun dari kalangan umat ini, dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani, yang dia mendengar tentang aku
lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman terhadap risalahku, terhadap ajaranku, maka dia menjadi penghuni neraka, yakni dia menjadi orang yang kafir. Maka kewajiban orang-orang yang mendapati zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan, dia harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia harus meyakini bahwasanya petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam masalah keyakinan, petunjuk dalam masalah keyakinan, petunjuk dalam masalah ibadah, petunjuk dalam masalah akhlak, petunjuk dalam masalah muamalah dan lain sebagainya, maka yang terbaik adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk apa yang disebutkan setelahnya, yaitu apa? Man i'taqada anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi. Orang yang meyakini bahwasanya ada hukum selain hukumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih baik daripada hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bisa jadi kafir. Hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terkait banyak hal, hukum dalam masalah akidah, hukum dalam masalah ibadah, hukum dalam masalah muamalah, termasuk hukum dalam masalah apa? Pemerintahan, ya kan? Termasuk hukum dalam masalah pemerintahan, penerapan hukuman-hukuman apa? Hudud misalkan. Maka seorang muslim wajib untuk meyakini yang terbaik untuk diterapkan berkaitan dengan masalah hukum-hukum ini adalah hukum siapa? Hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib meyakini demikian. Yang kita perhatikan apa? Wajib meyakini bahwasanya hukum terbaik adalah hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum yang terbaik adalah hukum Islam. Ini wajib untuk meyakini hal ini. Jangan sampai kita itu menganggap zaman ini zaman modern, zaman yang sudah jauh dari zaman Nabi Muhammad SAW, maka tidak layak hukum Nabi Muhammad SAW diterapkan di zaman ini. Jangan sampai kita memiliki keyakinan seperti ini, ya. Keyakinan seperti ini yang bahaya, yang bisa masuk dalam poin yang keempat ini, karena menganggap ada hukum selain hukum Nabi Muhammad SAW yang lebih bagus dari hukum Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita telah meyakini Rasul Muhammad SAW adalah utusan Allah yang risalahnya itu berlaku universal dan sampai akhir zaman. Universal yakni mencakup semua, yakni apa namanya, dunia, tidak hanya untuk bangsa Arab saja, semua bangsa, ya kan? Dan dia juga risalah yang berlaku untuk sampai akhir zaman, sehingga hukum-hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pantas dilaksanakan dan paling bagus dilaksanakan sampai akhir zaman. Ini yang harus kita yakini. Nah, jangan sampai kita meyakini ada hukum yang lebih bagus daripada hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bahaya sekali, ya. Dicontohkan di sini oleh beliau, kalladzina yufaddiluna hukma at-tawaghiti ala hukmi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah seperti orang-orang yang lebih mengutamakan hukum-hukum taghut, yakni selain hukum Islam, ya kan? Selain hukum dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tentunya yang menyelisihi apa? Hukum Islam. Lebih mengutamakan hukum-hukum tersebut daripada hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yufaddiluna hukmal qawanini ala hukmil Islam, dan lebih mengutamakan hukum perundang-undangan atas hukum Islam. Maka orang yang meyakini bagusnya hukum perundang-undangan lebih daripada bagusnya hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bisa jatuh dalam kekafiran. Akan tetapi poin yang perlu saya sampaikan di sini, ketika kita membahas poin yang keempat ini, jangan kita bersalah faham kemudian dengan membaca poin yang keempat ini kemudian langsung menghukum, oh kalau gitu berarti pejabat pemerintahan sekarang sudah kafir karena mereka menggunakan hukum selain hukum Islam. Dalam hal ini para ulama memberikan perincian. Yang hal ini tidak bisa saya sampaikan sekarang karena waktunya sempit, ya. Ringkasnya nanti kita sampaikan detailnya, ya. Ringkasnya adalah kalau orang itu menggunakan hukum selain hukum Islam bukan karena keyakinannya bahwasanya hukum itu lebih baik daripada hukum Islam, atau bukan karena keyakinannya
hukum itu sama, sederajat, setara dengan hukum Islam, atau bukan karena keyakinannya kalau hukum itu boleh digunakan, tapi dia melaksanakan hukum Islam karena mungkin hawa nafsunya, karena mungkin kondisinya yang nggak bisa berkelit dari hal itu, ya kan? Sedangkan keyakinannya masih menganggap ini nggak boleh, ini haram, berhukum dengan selain hukum Islam itu haram, maka orang tersebut tidak kafir. Itu yang disebut oleh para ulama kufrun duna kufrin. Sehingga ini perlu kita sampaikan agar kita tidak serampangan setelah mempelajari tentang pembatal Islam ini, kemudian kok kita serampangan mengkafirkan orang-orang yang menggunakan hukum selain hukum Islam, kemudian pejabat pemerintahan dikafirkan, polisi dikafirkan, dan lain sebagainya, sehingga menjadi musuh pemerintah, sehingga akhirnya berkelanjutan sampai akhirnya menghalalkan darah mereka. Wis kalau gitu kita kudeta saja, kita berontak saja negara Kesatuan Republik Indonesia. Enggak boleh seperti ini, ya. Ini ada perinciannya yang harus kita fahami. Ada perinciannya yang harus kita fahami. Nah, baik, insyaallah kita akan lanjutkan tentang masalah ini pada pertemuan yang akan datang, karena ini termasuk perkara yang harus kita pahamkan secara detail, secara rinci, jangan sampai ada kerancuan di dalamnya. Baik, kita sementara cukupkan sampai sini. Kita akhiri wasallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.